khusus, Sabtu, 15 Oktober tahun 2022. Awali dengan doa dari rumah. Om Swastiastu. Selamat pagi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya di sini perwakilan dari kepala sekolah karena hari ini kepala sekolah lagi keadaan sakit. Memang dari kemarin dia masalah di telinganya karena dia demam. Dia izin hari ini, mohon maaf saya disuruh menyampaikan kepada Bapak dan Ibu hari murid. Ini di BIMTEK namanya, bimbingan teknis untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu sekolah kami harus menyampaikan ke wali murid bahwa kondisi itu bagaimana pembekalannya dari sana. Kita biar sama-sama tahu. Karena apapun itu, apapun kegiatan yang di sekolah kami wajib diberitahukan ke pihak komite. Makanya hari ini kami mengadakan sosialisasi pembimbing khusus. Nah, kemarin dari pihak sekolah diwakili oleh Bu Ana yang mengikuti BIMTEK selama 9 hari. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan apa itu bimbingan teknis bagi anak-anak kami di sini dan bagaimana kebutuhan orang tua menyikapinya, bagaimana di rumah. Anak contoh misalnya anak saya begini, ternyata begini cara penyelesaiannya. Ya kita mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu, kita perlu orang tua karena kelas duluan ya. Nah itu kelas duluan enggak, belum kan dipanasin aja. Sekarang ini akan disampaikan oleh Bu Ana yang sudah 9 hari mengikuti BIMTEK-nya. Mungkin dari saya, ya sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang perhatian mewakili kepala sekolah di sini. Saya akhiri dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, nanti sudah sebagian kenal nama saya Sudiana, dipanggil Bu Ana. Ya, mohon maaf saya duduk, ya Ibu Bapak mohon maaf ya, saya duduk karena harus ada slide yang saya sampaikan. Baik, sebagai tahap awal kita langsung aja ke materinya supaya tidak lama gitu ya, mungkin ada nanti tugas duluan. Baik, ini ada sosialisasi untuk pembimbing khusus di SD di Jember Mataram. Satu pada saya kemudian baik SD di Jember Mataram sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kenapa SD di Jember menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau inklusif kadang biasanya disebut ya, karena sebenarnya sudah dari dulu SD di Jember menampung anak-anak yang inklusif, hanya saja belum bisa tertangani dengan baik ya mereka diterima di sini belajar seperti biasa, tapi secara spesifik untuk membimbing mereka belum sepenuhnya karena kami belum bisa gitu kan mengajarkan terlalu spesifik masalah anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah kemudian karena dari pusat meminta data setiap anak yang tidak inklusif maupun inklusif, jadi sekolah kita terlaporkan ada yang inklusif. Jadi
Akhirnya sekolah kita ditetapkan untuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif karena terdata bahwa ada anak-anak inklusi di dalam sekolah kita. Ya, inklusi kan. Ya, baik. Apa itu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi? Adalah sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya. Salah satu indikatornya adalah melibatkan peserta didik penyandang disabilitas. Ya, bahasa ini biasanya disabilitas atau yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Kenapa kok? Soalnya kan biasanya kalau dari paradigma yang dulu, kalau anak yang berkebutuhan khusus sekolahnya di sekolah khusus. Kenapa kok sekarang boleh di sekolah umum? Ya, ini sekarang kebijakan pemerintah. Anak-anak yang berkebutuhan khusus boleh sekolah di sekolah reguler yang seperti kita ini, tapi sebenarnya inklusi gitu. Ini kan inklusi ada tambahan, ada modifikasi kurikulumnya. Memang tidak sama dengan anak yang biasanya yang reguler sama yang inklusi biasanya ada. Baik, yang berikutnya adalah ini pendidikan inklusif, yaitu salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan yang bersama-sama dengan anak lainnya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah daftar SPPI yang menjadi sasaran pemerintah. Tahun 2022 ini tercatat 26.929 guru yang mengikuti, yang tercatat untuk mengikuti ini. Ya, tetapi pada saat mungkin karena penetapan dari pusat menentukan bahwa sekolah ini harus menunjuk minimal satu guru untuk mengikuti BIMTEK. Ternyata sampai bulan Agustus kemarin yang tercatat ada 15.000 guru yang sudah tercatat untuk mengikuti BIMTEK. Baik. Untuk sekolah, untuk SDB itu sendiri oleh kepala sekolah menetapkan dan memberi tugas saya untuk mengikuti BIMTEK ini yang dimulai, ini bebas sebenarnya mau ngambil angkatan berapa boleh, tapi saya minta angkatan 1 aja lebih dulu biar lebih paham gitu ya. Saya mengikuti angkatan 1 dari kemarin tanggal 26 September sampai 5 Oktober 2022 itu selama 9 hari. 9 hari itu secara daring. Daring berarti ada Zoom-nya, ada video conference-nya, ya ada tugas-tugas yang harus selesaikan, kan? Ada materi, ada bacaan dan sebagainya yang harus saya ikuti dan sebagainya. Mungkin kalau anak-anaknya di rumah ada yang ngeluh, Bu Ana, ya, nggak konsen kayaknya ya, yang kelas 6 ya. Ya karena fokusnya ke ini bimbingan teknis ini. Ya mohon maaf kalau. Nah ini terbagi atas 2, yaitu pertama tahap pemahaman konsep. Kalau kemarin yang saya ikuti adalah tahap pemahaman konsep, jadi baru dia bacaan, materi, landasan kebijakan dari pemerintah dan sebagainya itu yang baru saya pelajari. Terus kalau untuk penguasaan keterampilan ini menunggu jadwal karena tahun depan. Nah, teknisnya bagaimana? Nggak tahu nanti aturannya, ya. Kemudian, ya alasan pemerintah kenapa harus ada BIMTEK, terutama untuk yang guru pendidikan khusus ini sebagai program pemenuhan, ya. Program pemenuhan guru pendidikan khusus merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan guru pendidikan khusus sekaligus meningkatkan kompetensi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan guru sekolah reguler yang melayani pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ya. Kalau biasanya kalau guru pendidikan khusus kebanyakan di sekolah luar biasa, tapi semakin ke depannya anak tidak dikumpulkan hanya untuk yang disabilitas, sekolah luar biasa aja semua. Kalau hanya ruang lingkupnya di situ, anak itu nggak berkembang juga kan, ya. Kasihan juga, masa anak harus di situ aja, teman-temannya ya itu aja gitu. Nah, jadi
pemerintah juga berpikir bahwa anak ini kedepannya harus bisa mandiri kan gitu ya, bisa mandiri, bergaul sama orang, bersosialisasi sama banyak orang, menerima karakter orang yang lain dan sebagainya. Yes, ya, tidak hanya wah saya hidup sendiri, nggak mungkin kan. Nah, baik, jadi pemerintah langsung membuat bimbingan teknis ini untuk guru-guru yang mau belajar mengenal pendidikan inklusif, membimbing siswanya di sekolah yang berbudaya dengan ketentuan atau ada modifikasi kurikulum yang akan diajarkan. Baik, sasaran dari pemerintah pun berbagai macam, dari guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, kalau di sini kita sebenarnya SD, SMP sama SMA sudah ada suratnya dari pemerintah. Nah, kebetulan mungkin karena SMP belum siap, jadi kami yang SD maju. Kalau SMA katanya sudah tahun sebelumnya. Ya. Kemudian peserta bimbingan teknis diajukan oleh peserta yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan kriteria yang telah ditetapkan. Baik, targetnya adalah peserta bimbingan teknis guru-guru dari seluruh sekolah penyelenggara pendidikan di 34 provinsi, jadi semua mengikuti. Jadi kemarin itu saya bergabung dengan guru-guru yang dari NTT. Selain yang di Mataram, ada yang dari NTT, ada yang dari Sumbawa, ada yang pokoknya gabung di situ. Dan kebetulan di kelas saya ada sekitar 39 peserta. Nah, ini dia. Ada 39 peserta yang mengikuti ini dan dari berbagai daerah. Sumbawa, Bima, Dompu, Mataram, Lombok Barat dan sebagainya. Ini memang kalau secara daring memang kendala kita adalah jaringan, kadang-kadang ada aja udah bisa masuk ke Tikon dan sebagainya, jaringan begini ya, juga dimaklumi ya. Tapi kita punya WA group, jadi di situ ada komunikasi lebih lanjut. Ini kesepakatan kelas pada saat video conference dan sebagainya. Ya, seharusnya ada ruangan tersendiri dan sebagainya. Tapi kita maklumi dengan keadaan sekolah kita seperti ini ya, harus pandai-pandai mengatur waktu. Baik, ada landasan-landasan pendidikan inklusi yang diberikan oleh pemerintah. Itu ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Baik, kalau kita melihat seperti itu, apa kesan kita yang terbersit di hati kita kalau melihat seorang anak disabilitas tidak bergaul dengan teman yang lain, merasa apa? Jadi merasa minder gitu, ya, merasa minder, malu. Jadi potensi yang ada di diri mereka itu tidak berkembang. Jadi semakin terkungkung, saya ini merasa seperti anak yang disisihkan gitu kan. Ya, seperti mohon maaf ada di dalam keluarga ada yang bilang, anak ini kalau disabilitas berarti aib gitu, seperti atau apa ya? Tidak, dan pasti Tuhan, kalau menurut saya pasti Tuhan memberikan anak ini, keluarga ini ada maksud dan tujuan yang baik gitu ya, menurut saya seperti itu. Kemudian hanya bergaul dengan temannya saja, baik, langsung ke landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Semuanya itu berakar dari Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang dijadikan yang merupakan fondasi yang dasar, yaitu semboyan kita yang di negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang berbeda? Nah, itu yang kita ya, banyak sekali yang berbeda di negara Indonesia ini adalah negara yang beragam, apanya saja yang beragam ya, dari bahasa, budaya,
suku ras dan sebagainya. Itu sangat banyak dan ribuan kalau jumlahnya. Kalau dihitung itu nggak tahu sudah. Ya, kemudian ada lagi, gitu ya. Oke, yang disebut dengan filsafat di sini bisa saya bacakan mungkin ya sebentar. Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan pilar tadi yang didasarkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia baik secara vertikal maupun horizontal yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi, gitu ya. Jadi vertikal berarti hubungan kita sama Tuhan, horizontal hubungan kita sama masyarakat ya. Kebinekaan vertikal ini juga ada yang ditandai dengan perbedaan kecerdasan. Jadi setiap anak juga beda-beda cerdasnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, kan itu juga berbeda. Gitu. Kalau kita tidak memandang disabilitas, kalau reguler pun ada perbedaan itu kan kecerdasan setiap anak. Ada juga perbedaan dengan kekuatan fisiknya, anak yang lemah, anak yang sedang, anak yang kuat gitu. Ya. Kemudian ada kemampuan finansial, ini juga berbeda. Kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, ada yang cepat emosi, ada yang yang bisa sabar gitu ya. Begitu dan sebagainya. Kemudian ada juga perbedaan yang tadi Bapak sebutin juga, ada yang perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, agama, budaya, tempat tinggal juga kan, tempat tinggal, daerah dan sebagainya. Itu yang berdasarkan bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika ini, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus merupakan salah satu bentuk kebinekaan juga. Ya. Seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya dan sebagainya itu, maka di dalam diri individu berkebutuhan khusus pun pasti ditemukan keunggulan-keunggulannya. Satu sisi, anak ini memang tidak bisa berjalan membutuhkan kursi roda, tapi satu sisi dia juga pintar untuk berpikir kan. Dia cerdas. Ya. Kemudian dan lain sebagainya, ini karena ada perbedaan, ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada landasan filosofis. Yang sudah ini keragamannya fisik, sensorik, sosial, ekonomi, demokrasi dan sebagainya. Baik, kemudian lanjut ke landasan yuridis. Landasan yuridis ini lebih berpatokan kepada hukum gitu. Karena kita di bawah pemerintahan negara kesatuan, jadi semuanya ada landasan hukumnya. Kalau berarti ada dukungan dari pemerintah untuk itu. Baik, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 8 dan Permenpan Nomor 32 tahun 2008. Sebenarnya banyak sekali undang-undangnya, hanya itu saya tulis sebagian saja ini. Baik, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan di pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara, termasuk anak yang disabilitas adalah warga negara. Berarti dia berhak mendapatkan pendidikan. Ya, kalau zaman dulu sih masih dipasung dan sebagainya, yang anak disabilitas dan sebagainya. Tapi sekarang kan dia punya hak hidup, punya hak memperoleh pendidikan dan sebagainya. Nah, ini sudah dijamin oleh pemerintah. Ditambahkan lagi di ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu yang dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian di Undang-Undang Nomor banyak sekali tentang perlindungan anak, ini ada Undang-Undang Nomor 23 perlindungan anak. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Ya. Kemudian dan selanjutnya banyak sekali yang kalau dipelajari. Kemudian nomor 20, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Permenpan Diknas, ini pendidikan inklusif. Tentang pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta
didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Jadi nanti ada kurikulum yang diakomodasi atau dimodifikasi untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, karena penilaiannya sesuai dengan sesuai dengan individu masing-masing gitu. Hanya beda dengan yang reguler, mungkin tingkatnya perkaliannya sampai 100 tingkat. Kalau yang ini enggak. Jadi ada nanti setahu saya sih laporannya juga agak berbeda. Walaupun dalam posisi tadi yang sama, tapi indikatornya yang dimodifikasi. Nah ini bisa misalnya 1 sampai 10 kalau yang bisa untuk belajarnya. Kalau yang lain itu ya. Itu yang masih saya juga pelajari itu kan, karena kemarin hanya sekilas saja yang dikasih contohnya. Baik, ini landasan empiris didukung juga oleh ada deklarasi hak asasi, konvensi anak, dan konvensi anak, pernyataan sama dan sebagainya. Baik. Kemudian yang pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Ya. Untuk saat ini SD Gendra ada 2 anak inklusi, yang satu di kelas 4, yang satu lagi di kelas 2. Jadi kita ada 2. Kalau dulu ada 4, sempat ada 4, jadi sudah keluar. Kemudian yang ini ada 2, yang satu yang pendidikan khusus pendengaran ya, masalah sensorik berarti pendengaran. Kemudian yang kedua katanya autis gitu. Nah, saya belum tindak itu jauh karena terakhir saya bertanya sama orang tuanya, katanya dokter autis. Nah itu saya minta diagnosis atau laporan dari dokternya. Tapi nanti kalau ada anak yang ingin sekolah di sini ke SD Gendra, mohon ada surat keterangan dari psikolognya atau dokter terapinya bahwa anak ini misalnya disabilitasnya apa. Jadi kami yang di sekolah dapat rekomendasi itu, jadi dapat mengetahui apa yang tindakan apa yang harus kami lakukan terhadap anak disabilitas. Karena kami tidak bisa menjudge atau mengatakan bahwa anak ini disabilitasnya ini kan anak disabilitas itu banyak gitu kan, yang tunadaksa, yang tunagrahika, tunanetra dan sebagainya itu pun banyak, atau jenis lainnya seperti autis, ADHD dan seperti itu. Nah kalau guru tidak bisa mengatakan oh ini anak ini autis, oh anak ini tidak bisa, karena bukan wewenang kami, bukan kami gitu. Nah, jadi bagi ada anak yang sekolah di sini kami minta rekomendasi itu, jadi nanti biar kami bisa mendalami itu dan mempelajari untuk memberikan memenuhi kebutuhan anak disabilitas tersebut. Nah itu sebagai identifikasi kami terhadap siswa disabilitas. Baik, kita lanjut ke GPK. Siapakah GPK? GPK yaitu guru pembimbing khusus, adalah guru yang memiliki kompetensi pendidikan khusus dan atau guru yang memiliki kompetensi ke-PLB-an. Itu pendidik ya, PLB pendidikan khusus. Sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan atau intervensi kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Ini secara umum. Yang mungkin yang jadi pertanyaan apakah saat ini kan saya yang dulu menjadi GPK, apakah saya harus selalu berada di kelasnya yang anak disabilitas, misalnya, apakah saya harus di kelas 4, apakah saya harus di kelas 2, bagaimana cara yang mengatur itu? Nah, sebenarnya ini adalah lebih kepada saya
saya itu lagi sebagai pembimbing. Tidak harus selalu ada di kelas itu. Jadi ada tim, kita di sekolah ada tim. Jadi antara saya, guru kelas, kepala sekolah, dan guru mapel itu menjadi tim untuk menangani hal ini. Saya tidak harus selalu ada di kelas yang sama untuk membimbing mereka. Jadi saya bisa memberikan masukan ke guru kelasnya bagaimana menangani anak tersebut. Fungsinya guru pembimbing khusus itu menjadi sumber informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Pembimbing jadi sumber informasi. Yang kedua, melakukan pembimbingan, konsultasi dan kolaborasi bersama guru mapel, tadi sudah saya sebutkan, guru kelas, guru BK kalau ada di SMP, biasanya SMA, guru BK kan atau yang lainnya, dan terutama kepada orang tua. Berarti harus banyak komunikasi juga sama orang tua. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan dan melaksanakan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian ada tugasnya di sini, menyusun program pembelajaran, menyusun program layanan kompensatoris, melaksanakan pendampingan, memberikan bantuan layanan khusus, membangun sistem koordinasi dan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, ekosistem yang sekolah itu maksudnya adalah semua warga sekolah. Warga sekolah itu ya dari siswa, guru, kepala sekolah, maupun yang ada di sekolah, petugas kebersihan kah, orang tua juga yang ada. Itu bagaimana menciptakan sekolah itu nyaman bagi mereka. Ya, kita welcome aja menyambut mereka dengan senang gitu kan untuk sekolah di sini. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah image kita terhadap anak yang disabilitas. Ya, jangan kita sisihkan mereka, tapi mari kita rangkul mereka. Mari kita sama-sama memperlakukan mereka dengan baik lah. Ya, mungkin ada anak yang wah ini anak nggak bisa diatur atau apa, bagaimana? Ya, mungkin sama-sama kita saling berkoordinasi untuk menangani hal ini. Nah, ini diskusi dengan guru. Kita lakukan. Baik. Peran guru pembimbing khusus di sekolah sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta didiknya yang berkebutuhan khusus, agar mereka dapat mengikuti proses belajar di sekolah inklusif dengan baik dan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ini yang saya dapat gambar-gambar dari internet aja, ya, anak-anak inklusi dari seperti apa. Ini mereka senang. Kalau melihat mereka senang kan rasanya ya kita anggap seperti anak sendiri gitu. Kalau anak sakit itu susah. Rasanya ibu-ibu itu kan anak sakit panas kita merasakan sakitnya gitu. Ya kita yang nggak bisa tidur. Tapi kalau anak-anak tersenyum, main dengan senang sama temannya dan sebagainya, rasanya senang, bahagia gitu. Kalau ibu-ibu ini, kalau bapak-bapak bagaimana gitu? Ya pasti senang lihat anaknya wah lincah dan sebagainya gitu kan. Pasti senang sekali ya. Nah, bagaimana kita berusaha menorehkan prestasi untuk anak-anak yang disabilitas ya. Nah, ini kan salah satu ada prestasi. Ini pemain bulu tangkis dengan keadaan kaki yang tidak bisa jalan itu bisa berprestasi, dan banyak lagi prestasi yang ada ya yang yang banyak diekspos, mungkin di internet juga ada, dan pemerintah juga sudah menggalakkan tentang ini, anak-anak disabilitas ini dimunculkan untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka ya. Nah, ini sih saya membuat moto aja. Mari mendukung SD Gender sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang bermanfaat bagi semua anak. Jadi saya sih rencananya begini, nanti orang tua sama kami semua guru-guru nanti membuat seperti ini
ketua yayasan, pengurus yayasan, pengawas juga datang gitu. Mungkin berhalangan. Kemarin sempat saya bicarakan sama Pak Madi Slamet, mohon kehadirannya, tapi mungkin beliau sibuk. Rencana saya sih mau buat seperti ini, jadi kita nanti posting di Facebooknya di Genre, jadi mempromosikan sekolah kita juga sama-sama mendukung bahwa sekolah kita sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu jadi menerima jadi menerima siswa yang inklusif juga, yang berkebutuhan khusus seperti itu. Ya mungkin nanti bisa kita buat di akhir ini foto-foto kegiatan bahwa kita menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar. Ya, ini ada ya pramuka dan sebagainya. Ini kalau ini kemarin kedatangan dari Kemenang dan juga Kementerian Keagamaan juga. Ya. Kemarin ada lomba-lomba dan sebagainya, pembagian hadiah. Kita tidak memandang anak dari mana-mana, tapi ya, mereka menunjukkan prestasinya. Ya, terima kasih. Cukup di sini, ya tidak lama-lama juga. Cukup sampai sini presentasi yang saya berikan atau sebagai sosialisasi saya tindak lanjut dari BIMTEK yang saya ikuti. Nah, ini juga sebagai laporan saya nanti ke pusat bahwa saya sudah melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah kita. Ini sebagai laporan saya untuk di pusat yang nantinya akan saya tuliskan dan saya kirimkan dalam bentuk file. Demikian. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dilanjutkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab sebangku saya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bertanya mungkin Muhammad buat bagaimana kita selama ini memang sekolah di Genre menerima inklusi itu dari 2010 kalau tidak salah. Dan anak itu sudah berhasil sekarang dia sudah pernah diikuti Olimpiade bulu tangkis sampai 2, mungkin kenal ya teman tetangga saya juga. Dia memang menawarkan di sini dia pendengaran juga yang ini, tapi prestasinya luar biasa. Dalam bidang matematika juga dia memang luar biasa, tapi karena kendala di pendengaran, pemahaman dia kurang, namanya anak-anak ada motorik kanan dan motorik kiri. Nah, yang mana lebih condong anak itu. Mungkin pengalaman saya di kelas 1 itu mungkin tidak semua anak kita sama pintarnya, Pak. Nah, itu makanya kami sebagai guru di sini diberikan juga khusus karena pelaporan kami sama dinas itu tetap menerima sekolah inklusi. Artinya baru tahun ini kami diikutkan BIMTEK. Dulu memang ada BIMTEK tapi teknologi masih belum canggih, belum seperti ini. Kita istilahnya ada orang tua aja yang memiliki anak seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dipersiapkan bahwa kita punya tim. Anak itu sama dengan anak yang lain. Bagaimana caranya membimbing dia biar tidak ada ini. Akhirnya dari awal dia di SLB masuk ke sekolah kita menggunakan syarat sama kita dengan sedangkan kita tidak paham. Nah, tujuannya dari sana dari SLB ibu tidak usah ikuti dia, kita penyampaiannya normal aja. Akhirnya lama-lama 2 tahun dari kelas 1 dia memang umurnya besar, dia memang sudah di kelas 3 di SLB, tapi orang tuanya bersikeras di kelas 1 aja biar anak saya mulai dari dasar. Dari dasar itu dia mulai artinya berhenti memakai tangan, dia bisa normal. Nah, itu peran kami di sini dan minta dukungan kepada orang tua di rumah. Memang anak kita berbeda-beda. Pemahamannya ini pintar, ini lebih pintar, tapi anak kita mempunyai kelebihan di sisi lain dari itu.
ya. Nah itu mohon bimbingannya di rumah, bagaimana menangani kami di sekolah itu biar nyambung istilahnya. Istilahnya kita udah secara ilmuwan kita memberikan seperti ini dari bimbingan yang anak yang inklusi, anak yang kekurangan pendengaran, anak yang kadang diem, apa istilahnya, ada istilahnya itu. Nah baru laporan dari kami di Dapodek memang masuk 2 orang seperti Bu Ana bilang tadi, tapi kami masih laporan di kelas 1 itu ada 2 orang, yang 1 orang memang jarang dia sekolah karena dia masih terapi, ya jarang dia sekolah, dia masih terapi, tapi kami tetap konsultasi hasil terapinya dia. Bagaimana menangani kami nanti, kan anak itu kadang ibu itu dia nggak bisa anak dengan anak disuruh ibu nangis dia untuk dibilang bodoh. Nah itu ada di surat itu caranya menangani seperti ini. Nah itu peran guru. Nah itu apa istilahnya, kita sama-sama dari orang tua, nggak usah kita ya anak saya begini disembunyikan, nanti kita yang susah untuk membimbing dianya. Oh dia memang begini tuh anak saya, ini dasarnya dari sana. Nah, tapi dari dasar sana, oh dia harus tangani seperti ini, ataukah dia ditangani setelah anaknya keluar yang lain biar tidak merasa minder, tidak bisa. Nah itu mohon sekali dukungan dari orang tua nanti di rumah. Memang kita kadang keras bisa lemot kaki anak kita masuk, mohon sekali apa jangan di karena kan anak kita berbeda-beda. Ya mungkin memang ada yang dulu sampai ke sekolah, memang dia tinggal sama bukan orang tuanya, sampai obat belut, kasihan kan, malah dia nggak akan masuk pelajaran, itu kalau lemong dia nggak seperti itu tujuannya ini, makanya kami mengundang Bapak dan Ibu biar sama-sama saling mendukung untuk menangani hal yang seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekarang kalau ada pertanyaan atau sharing bagaimana silakan, kami akan berusaha jalan. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan. Mau nanya bagaimana menangani kalau anak itu orang tuanya dia nggak tahu kalau ternyata anak itu punya ADHD tadi. Karena ini banyak terjadi. ADHD ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Saya tahu juga karena sebenarnya anak saya sendiri juga dia ADHD dulunya. Terus sempat saya masukin ke sekolah di Bali, salah satu sekolah di Bali, mungkin ada yang tahu ADHD. Itu dia benar-benar sekolahnya dia benar-benar masuk ke yang taraf tadinya ADHD down banget. Terus dia bisa masuk akhirnya dia bisa masuk ke kurikulum gitu ya. Nah pertanyaan saya, bagaimana sekolah menangani anak yang ADHD tapi orang tuanya juga nggak ngerti kalau dia ADHD? Karena dia ada tingkatannya loh, ada yang berat banget, ada yang dia sampai ringan tapi kayak tadi nggak fokus sama pelajaran. Ini juga mungkin ada kemungkinan ADHD gitu loh. Ya kan kita nggak ngerti gitu kan. Ini sulit soalnya Bu. Menurut saya agak sulit ya gitu. Apalagi kalau misalkan orang tua ini nggak ngerti gitu kan. Kalau nggak sadar kalau ternyata anak saya ternyata ADHD ya. Gitu. Tapi dia punya potensi lain misalkan, motoriknya kerja. Kalau saya mengamati anak saya, mohon maaf bukan mau nyombongin anak saya, tapi ada beberapa dia yang pinter, dia misalkan dia gambarnya pinter, motoriknya pinter, sehingga memang ada pelajaran tertentu saya sadar. Makanya saya sendiri tidak pernah menuntut anak saya, dia harus pinter di sekolah, seperti ini, tidak ada. Gitu. Sehingga dalam keadaan seperti ini saya tahu, makanya saya tanya saya apakah sekolah sudah siap dengan anak yang ADHD, tapi juga orang tuanya nggak ngerti kalau dia ADHD. Ini kan nanti biar nyambung gitu loh, mungkin bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua juga nantinya kalau ADHD itu ada tingkatannya ini. Jadi kita benar-benar orang tua juga sama-sama belajar juga gitu. Itu mungkin ya, saran saya sih seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin mohon maaf, Bu Ana. Bisa saya tanggapin. Sebenarnya memang agak susah kadang-kala orang tua yang egonya tinggi ya. Enggak, anak saya enggak normal anak saya gitu kan. Nah itu yang harus kita apalagi kalau anaknya saya ini anak tentara. Biasanya
kalau namanya tentara itu, kalau sudah tentara tuh udah bilang AA gitu kan, keras ini. Apalagi mungkin yang polisi juga begitu kan. Oh enggak, anak saya pastikan anak saya normal. Ada orang tua yang seperti itu. Kadang memang apa ya, binaan yang orang tua yang pekerjaan seperti itu biasanya keras untuk anaknya. Ya, memberikan hukuman pun keras, bisa dipukul dengan rotan. Kalau dulu orang tua saya mukulnya pecutan kuda dulu. Nah itu ke kakak saya pecutan kuda gitu. Ya, tapi inilah makanya pembelajaran bagi orang tua kan ada parenting gitu kan. Ya, belajar orang tua juga masih tetap belajar. Saya juga tetap belajar. Sama-sama kita belajar untuk bisa menerima anak kita gitu. Ya, itu juga kalau sekolah kita kan hanya memberikan saran. Bapak Ibu harus menerima anaknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita sama-sama itu sebagai orang tua itu menerima anak saya seperti ini. Tapi bukan menerima itu bukan berarti kita pesimis. Anak saya ya sudah gitu-gitu aja enggak. Tapi kalau disarankan oleh guru, oleh sekolah, Pak, Bu, bisa enggak anaknya diperiksakan dulu ke bagian ada klinik anak yang ya tumbuh kembang anak di rumah sakit. Bukan berarti anak itu maaf gila atau apa, enggak gitu. Jangan beranggapan seperti itu, tidak, jangan. Itu pikiran yang lama udah, itu ditinggal aja. Tapi kita berusaha bagaimana mengubah pola pikir kita. Oh ya, mungkin ada maksud tertentu, ada maksud baik lah di situ. Baik, kita coba anak kita bawa ke poli tersebut ya, tumbuh kembang anak. Di situ nanti oleh yang lebih ahli akan bisa melihat anak ini seperti apa, anak ini termasuk apa. Di situ akan ada saran dari dokternya, dari terapisnya. Oh, anak ini penanganannya seperti ini dan seperti ini gitu. Dan tapi guru ya itu tadi minta rekomendasi dari terapisnya, dari dokternya, anak ini termasuk golongan apa dan sebagainya. Dan orang tua pun harus bisa legowo, harus bisa dan bisa mengizinkan kami yang di sekolah untuk membantu, dan orang tua juga yang di rumah nanti membantu juga gitu, untuk anaknya. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Memang kami di sini sedang diunjuk. Kami kan baru menuju tahap 1 ini. Nanti ada tahap berikutnya kayak dibilang tadi, ada tahapan memang. Mungkin nanti akan kelihatan di anak itu memang dia lemah matematika, bahasa. Kunci kami di sini dia baca dan tahu angka nominal uang. Itu yang, dan kebetulan ada dulu laki, dia memang tidak bisa dia untuk mengikuti baca tulis. Tapi pihak sekolah kami biarpun di kelas umurnya besar, dia tetap di kelas 1 karena biar kenal baca sama mengenal mata uang aja. Tapi dia sekarang berhasil dari segi lukis. Nah, karena di kemandiriannya dia di luar tadi di lapangan dia mempunyai teknik khusus. Mungkin mohon maaf ya, karena ibu mempunyai kepintaran tersendiri nanti. Ya, nanti pihak sekolah tidak akan memaksakan kamu harus hafal FPB, KPK. Malah nanti dia berproduksi lagi. Tapi kami di sini biar bisa dia baca. Nanti halaman ada HP zaman sekarang dia kan bisa memakai layanan pendukung untuk di masyarakat. Nah, itu pembekalannya nanti biar nggak bisa pelajaran. Nanti pelajaran seperti ini di kelas 5, padahal anak saya seperti ini. Dia punya kemampuan tersendiri. Saya anak itu kan yang dirawat itu, dia memang tapi di kelas baru di kelas 5 dia bisa baca dan tahu uangnya berarti 5.000. Kalau dia minta angsul belajar Google itu dia akan begini dan berarti 3.000. Nah itu. Tapi sekarang udah berhasil jadi guru lagi. Jadi guru seni lukis di SLB. Itu luar biasa. Nah itu jangan kita berkecil hati. Makanya anak ini berbeda-beda. Nanti kita ikut pelatihan ini tahap pertama. Nanti akan mengikuti tahap kedua lagi, banyak tahapan.
itu ya mungkin agak terlalu banyak, tapi di situ peran kami seandainya dia senang menulis, kami harus ikuti hatinya dia. Pas dia tidak mau, kami nggak bisa paksakan. Nah, mungkin di situ peran kami kok. Nah, sekali anak saya keluar, maaf, ibu seperti itu, bagaimana kita bisa saling mengetahui. Kerjasama yang baik antara orang tua dan ibu itu harus dijaga. Iya. Kasih dan kerjasama itu yang kami harus ya. Iya, benar. Orang tua harus kami harapkan sekali seperti itu. Iya. Saling ketemu. Kritik dan saran pun kami akan tampung bagaimana demi kita ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Sehingga mungkin anak Bapak ada Bapak. Jelas. Jelas. mungkin ada dari Ibu pertanyaan. Untuk berdiri foto. Kita presentasi benar. Iya. Saya terima kasih banyak. Mungkin tidak ada pertanyaan atau bagaimana cukup. Ya, kita buat apa namanya? Apa sih saya bahasanya kalau bilang? Ya kita buat kayak slogan. Bahwa kami sudah menyampaikan peran kami. Mari mendukung ya. Gitu. Dengan kata-kata ini mungkin bisa ya. Kami harus ada pelaporan gitu, pelaporan bahwa kami akan menyampaikan. Nanti kalau ada apa dengan anak itu, kami tidak bisa menangani. Nanti kami yang menjawab kalau belum dapat, kita akan beri kesempatan untuk menangani anak yang seperti itu. Gitu. Iya, iya. 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 Iya? Oh iya, iya. Ini ada barang. Iya, nanti bagaimana tidak? Iya. 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 Iya, iya mungkin ada versi ya. Nanti kita tidak lanjutin lagi untuk ini, mungkin ada pendidikan parenting istilahnya ya. Untuk orang tua tentang anak-anak disabilitas. Nah, nanti Banyak orang tua yang kalau misalnya anaknya ada sedikit berbeda dengan yang awal itu, reaksi pertama pasti menolak. Karena takut nanti malu, macam-macam lah. Kalau ada kayak gitu, mungkin kita orang tua yang sudah keluar punya anak berkebutuhan khusus, kita siap mensupport. Berbagi informasi, harus bagaimana kita siap kalau ada ya saling support ya. Iya. 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 Ya, jangan disabilitas anak reguler aja juga masih ada perbedaan, ada ya perbedaan pikirannya. Anaknya ternyata kayak gini, tapi itu ngeberat, nggak tahu mau gimana lagi. Pasti kan kita sedih banget, nggak terima dan lain-lain. Kenapa kok anak saya kayak gini? Jadi ya kita siap membantu lah gitu. Kalau bingung kan kadang harus gimana nih abis ini anaknya kayak gini nih, harus gimana gitu. Kita siap membantu. Iya, iya. Ya, terima kasih juga masukannya, dukungannya untuk sekolah kita biar lebih bermanfaat lagi untuk semua orang, semua ayah dan semua anak juga yang akan bersekolah di sini. Jadi mohon dukungan orang tua juga nanti bila ada siswa yang ada di luar sana yang ingin masukkan anaknya, jangan kecil hati, bisa di SDB Genre juga merekomendasikan sekolah kita untuk masyarakat setempat atau tempat sekitar rumah kita juga seperti itu. Ya mungkin kita bisa di depan Bapak Ibu untuk ya, oh yang ditutup dulu ya silahkan. Sebelum kita terima kasih kepada Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, atas segala waktunya di rumah sudah hadir di SDB Genre ini, dan saya mohon
kepegawaian menyambutkan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dengan Om Santi. Dokumentasinya Oke, silakan. kita ke depan semua. Oh, Di depan semua, biar saya geser. 3. mari mendukung SD Dwi Jenderal sebagai sekolah penyelenggara pendidikan